ada kejelasan di mana titik-titik rasionya nanti ditentukan, maka nanti di bagian belakang biasanya selalu berterlihat habis lasernya. Bukan begitu? Betul? Sering mengalami seperti itu? Oke. Kita coba langsung ke dena jaringan. Dena jaringan awal untuk kita membuat jaringan FTTH pasti kita harus punya dena jaringan. Dena jaringan itu seperti apa sih? Mulai dari server, otomatis Bapak membuat gambar karena setiap dena jaringan berbeda. Kadang user itu atau pemilik server UMKM saya sebut ya, entah itu RTL, Subnet atau ISP, mereka membuat jaringan rasio by FTTH dengan membeli splitter rasio yang paketan. Benar ya? Paketan ya? Ya. Apakah kalian tahu toleransinya berapa di tiap gawangnya itu? Tahu nggak? Dari splitter rasio 2/98 pasang di satu titik. Kemudian titik berikutnya, tahu toleransinya berapa kilo? Tidak tahu. Asal pasang aja. Berarti sistemnya ilmu Titan ya. Pasang, pas kebesaran, tinggal lagi ganti, begitu ya. Jadi splitter rasio semuanya dibeli. Ya saya senang. Saya penjual senang. Oke. Nah, setelah dena jaringan dibuat, berarti Bapak, ini semuanya Bapak nggak ada yang punya ya. Berarti Bapak harus menggambar dulu. Bikin dulu dena jaringan, kira-kira 500 meter. Di sini saya berikan ODP 1, maju kemudian ke depan, ke kanan. Mungkin ada lagi pelanggan di situ atau user di situ. Saya harus kasih 1 ODP lagi. Maka lasernya itu akan terarah. Dan tentunya Bapak untung, nggak rugi. Mau pakai sistem apa? ODC? Boleh. Mau pakai sistem apa? Bayar rasio? Boleh. Mau pakai apa? Point to point? Boleh. FTTH itu universal. Mau dimasukin apa saja bisa. Cuma harus pahami dulu knowledge-nya itu seperti apa, supaya kita tidak sampai kehabisan budgeting. Karena habis budgetingnya hanya untuk bikin jaringan, masih bisa diarahkan untuk yang lain. Kemudian dari dana jaringan tentunya kita harus menentukan titik splitter rasio. Karena yang akan saya bahas di sini adalah tentang teknik splitter rasio. Kalau ODC nggak perlu dibahas Pak. Itu cuma 1 titik tarik dari ODC keluar 16 port, selesai 1 port. Kalau bapaknya banyak duit, nggak apa-apa, pakai sistem ODC. Hanya 1 port cover 16 klien. Tapi di sistem rasio 1 port bisa cover di GPON 128 klien. Kalau di EPON tentunya 64 klien. Itu standar internasional. Ada sekarang EPON dengan 128 klien. Betul, ada up to, bukan berarti harus full. Kemudian setelah menentukan titik splitter rasio di jaringan, di dena jaringan tadi, baru kita bisa menentukan jumlah ODP di posisi titik-titik yang di dena jaringan tadi. Jadi kalau menggunakan ONT EPON, baiknya menggunakan ODP berapa port? 8 atau 16? 8 Pak? 8 ya Pak ya? 8 atau 16 Pak? Tidak tahu. Baiknya kalau memang menggunakan ONT EPON 1 port 64 klien, baiknya menggunakan 8 Pak. Karena penyebarannya semakin banyak. Kan tidak mungkin 1 port itu untuk hanya beberapa klien di 1 titik ngumpul gitu. Kalau memang menggunakan GPON, pakailah ODP 16 port. Tapi kalau mau menggunakan 8 port, nggak apa-apa. Bu, saya maunya 1 port itu ODP-nya 12. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa 1 port 128 klien. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena lusisnya makin besar, redamannya makin besar. Oke, kita pindah. Ada pertanyaan sampai di sini? Dana jaringan? Gak usah di sini sampai aku takut. Oke, lanjut. Nah, contoh ini loh dana jaringan seperti ini. Jadi ini ada salah satu customer saya, dia mau membuat jaringan FTTH, kemudian dia buatkan dulu dana jaringan ke saya, lalu saya bantu untuk menentukan titik-titik rasio. Jadi dari gambar yang tadi ada di situ jelas OLT itu dia ada 3 jalur. Ada yang ke atas itu ada 2, kemudian yang ke kiri ada 1. Ada 3 jalur keluar dari situ. Kenapa kok
di depannya dikasih splitter 50/50? Kenapa kok nggak langsung aja 8/92 dan seterusnya? Karena SMP-nya outputnya cukup besar. Jadi dia harus diredam dulu, kemudian baru dibagi. Nanti tekniknya diceritain lebih lanjut, ya. Oke. Setelah itu, Bapak menjawab seperti ini. Setiap titik ODP kami berikan titik rasio yang sesuai dengan nanti yang digunakan, sehingga output lasernya yang dibutuhkan pun sesuai. Ada nggak yang tahu berapa output laser ideal dari OLT pun dan OLT pun? Saya kasih kaos global. Ada yang tahu? Oh, silakan jawab. Bukan, saya tanya OLT pun dan OLT pun itu pasti kan ada minimum maksimal dari OLT itu berapa, minus berapa sampai minus berapa kemampuannya untuk di jaringan. Jadi output lasernya itu berapa? Bapak gunakan OLT pun ya, begitu ya contohnya. Di ODP paling maksimal itu berapa? Paling minimal berapa? Epon dulu. Minus berapa sampai minus berapa? Range-nya. Oke, Bapak. Itu maksimal. Minimal. Belum tepat. Ada yang lebih tepat? Tak kasih kaos global loh, keren. Ayo. Ada yang bisa? Jipuan mungkin ada yang bisa? Minus berapa sampai minus berapa? 14 sampai 26. Minus 14 sampai 26. Oke, kalau minusnya itu yang tepat minus 15 sampai 26. Nah, kalau dimaksimalkan sampai 26, nggak masalah Pak kalau itu di ujung. Oke, tapi ada baiknya Bapak pemanajemen itu jangan sampai mentok. Kenapa begitu? Karena Bapak tidak tahu berapa banyak lusis yang terjadi di jaringan bila dia terkena yang namanya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu biasanya kabel pecah-pecah. Apalagi pakainya drop core terus ditarik dari backbone, ya biasanya gitu ya. Sini itu wae, pakainya 3 seling ditarik. Mari ngono mumet dewi. Ya, oke. Ini paham? Oke, kita lanjut. Ini soalnya waktunya mepet, jadi kan tidak bisa menjelaskan secara detail. Plan for FTTH good networking. Sebelumnya tadi saya sudah bilang bahwa kita harus punya dana jaringan. Dana jaringan buat apa? Untuk perencanaan yang matang dan detail dengan jarak dan target user yang diinginkan. Kemudian kita harus punya manajemen rasio. Manajemen rasio berarti menentukan titik-titik rasio di jaringan FTTH. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, manajemen lusis, menghitung detail semua aksesoris FTTH dan kabel backbone di jaringan. Oke. Sekarang saya akan bercerita sedikit tentang lusis. Apa itu lusis? Bahasa Indonesia ini rekaman. Bahasa Inggrisnya itu lusis. Di setiap konektor ini pasti ada lusisnya. Mau itu pigtail, mau itu patch cord, mau itu adapter, mau itu fast connector, mau itu split ratio, semuanya ada lusis. Bahkan kabel, entah kabel backbone dan kabel drop cord, semuanya ada lusisnya. Saya mau tanya, Bapak tahu berapa lusisnya yang recommended untuk konektor ini? 0,3. Itu 0,3. Lebih dari 0,3 nggak recommended sudah ya? Oke. Kalau di bawahnya Pak recommended nggak Pak? Tadi Bapak bilang 0,3. Kalau di bawahnya recommended nggak? Recommended. Oke. Nah, kalau split ratio ada 2W, ada 4W, ada 8W, 16W, 32W pun ada. Bapak tahu berapa lambda yang digunakan di UPC? 1310, 1490. Kalau APC yang hijau, pernah pakai yang hijau? Pernah? Belum pernah? Kalau yang hijau itu 1310, 1490, 1550. Jadi dia bisa mengcover ketiga range lambda untuk internet plus dengan TV. Jadi suatu saat kalau Bapak mau pakai TV di jaringan FTTH Bapak, itu tinggal Bapak colokin aja servernya jadi. Kalau Bapak sudah menggunakan yang sistem 3 lambda. Nah, saya mau tanya, satu pertanyaan lagi. Kaosnya belum keluar. Splitter ratio. Splitter ratio, oke? Apakah splitter pasif? Apakah splitter ratio itu adalah splitter pasif?
Pasif. Pasif. Oke, berarti kalau splitter pasif itu adalah splitter rasio, Pak? Belum tentu. Oke, siapa yang jawab belum tentu? Tolong jelaskan. Kalau rasio kan ada persentasenya. Oke, lalu kalau pasif ada juga rasionya. Presentasi itu rasio bukan? Oke, presentasi rasio. Oke, kita sekarang kembali lagi. Apakah splitter rasio ini pasif? Pasif atau bukan? Pasif. Pasif itu berarti dia tidak dialiri AC, tidak ada arus listrik. Dia pasif. Oke, pasif ya. Berarti tidak ada masalah bila ada petir dan lain-lain. Sekarang saya balik. Apakah splitter rasio itu pasif? Apakah splitter pasif itu rasio? Tidak. Lalu splitter pasif itu apa? Berarti maksud jenengan begini, splitter rasio itu bukan pasif, splitter pasif itu bukan rasio karena hanya ada dua, kemudian dibagi 50/50. Begitu? Nah itu gagal pahamnya di situ. Sekarang saya jelaskan. Splitter rasio itu adalah splitter pasif dan splitter pasif adalah splitter rasio. Lalu sampai bagi 50/50 itu presentasinya ya rasio, Pak. Sama. Kadang sering gagal pahamnya di situ. Bu, saya mau beli splitter pasif. Jadi ini rasionya. Bukan, yang pasif. Ini pasif, Pak. Tapi saya mau rasionya. Lah ini rasionya. Nggak mau rasionya ada. Semua splitter ada pembagiannya. Jadi yang namanya pasif itu, Pak, dia 50/50 yang Bapak maksudkan. Padahal itu ya splitter rasio. Sama. Karena pembagiannya average. Average itu artinya dia dibagi 2. Nah, sama dengan splitter 4W yang Bapak gunakan. 100% kan? Dibagi 4. Jadi mau splitter rasio 2, 4, 6, 8, 12, 32. Berapa jumlah presentasinya? Berapa jumlah presentasi setiap splitter rasio? Berapa, Pak? Bapak, siapa yang jawab? Bapak yang mana? Oke, 100. Kasih tahu. Betul. Ini, Pak. Nah, boleh dipotong, boleh. Pertama, harusnya begitu. Jadi kita tahu dulu knowledge-nya, produk yang kita gunakan di jaringan. Kita harus paham khususnya, kita harus paham fungsinya, sehingga Bapak itu enggak rugi. Kalau penjual kayak saya seneng, Pak, Bapak beli terus barangnya. Tapi kalau Bapak nggak punya sama sekali knowledge, kasihan. Yang harusnya manajemen rasio ini bisa menghasilkan laser yang bagus dan ideal di jaringan, akhirnya zone semua. Cuma gara-gara knowledge-nya kurang. Lalu kita akan berhitung. Setelah tadi manajemen losses, pasti kita akan mendapatkan laser output kan? Benar nggak? Di tiap ODP ada laser output, manajemen laser. Berhitung detail sampai pendistribusian laser ideal di output tiap ODP. Kalau sudah ideal berarti EPON minus 15 sampai dengan minus 24. GPON minus 15 sampai minus 26. Itu idealnya. Lalu FTTH down, selesai. Mendapatkan laser ideal di user atau di body. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pintar-pintar kabel. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak mau bikin jaringan, tentunya Bapak harus punya planning. Bikinlah tim yang handal. Ini saya hanya menggambarkan saja. Contoh, ada NOC-nya, ada Chief of Networking, kepala teknisi ya. Ada helper, ada marketing. Mungkin ada apa biasa tukang tagih apa namanya? Kolektor, dan lain-lain. Tentunya itu pasti dibagi ya sebelum membuat satu perusahaan. Oke, next. Kemudian rumus menghitung losses di splitter ratio. Pak, kalau Bapak beli splitter ratio ada data set seperti ini? Ya, di sini ada lossesnya. Ya. Bila data set hilang, apakah Bapak bisa menghitung berapa rasio losses yang ada di dalam splitter ratio ini? Nggak tahu. Akhirnya colok-colok mau ya Pak ya? Colok, betul. Oke. Caranya begini Pak. Setiap rasio itu ada ketetapan pabrik. Itu minus 0,2. Jadi dikurangi 0,2 di setiap rasio. Jadi Bapak harus know bahwa
Yang namanya manajemen laser, entah itu di rasio, entah itu di adapter, entah itu di pigtail, entah itu di cable backbone, ataupun di aksesoris FTTH yang lain, semuanya itu toleransi. Kok toleransi, Bu? Iya, nggak ada yang fix. Jadi nanti kalau Bapak berhitung minus 19,7, konconnya berhitung minus 19,5, nggak apa-apa. Yang penting mendekati. Begitu juga dengan split ratio. Nah, cara perhitungnya seperti ini. Kalau ini saya pegang 8/92, berarti kita akan menghitung yang 8% dulu, baru yang 92. 8% itu berarti kita bagi ke 2 desimal, dibagi dengan 100. Hasilnya 0,08. Lalu 0,08 ini Bapak buka nanti yang namanya kalkulator tastik. Nanti Bapak boleh download di App Store. Sekarang boleh download kalkulator tastik. Saya ajarkan sedikit saja bagaimana cara menghitung jaringan. Nanti Bapak bisa buat patokan di jaringan Bapak. Dari situ rumusnya 10 log, buka kurung 0,08 tadi yang udah dibagi 100 di minus ketetapan pabrik 0,2. Hasilnya minus 11,16. Itu hasilnya untuk yang 8%. Nanti Bapak lihat di sini mendekati atau tidak. Bisa dipindahkan ke sebelah minus 11,16, di situ minus 11,81. 61 atau 81, sangat mendekati. Jadi tadi saya bilang ada toleransi, ya. Tidak semua split ratio harus plek sama, itu nggak ada. Begitu juga dengan range aksesoris fiber optik yang lain. Mas Angga boleh lanjut. Nah ini data set udah. Terus bagaimana cara menentukan split ratio? Silakan download kalkulator pasti. Saya akan berikan soal satu, kita bahas bareng-bareng. Setelah itu boleh berhitung. Harusnya satu port bisa 128, nggak mampu 128. Begitu juga E-pun, harusnya 64, nggak mampu 64. Kemudian ada faktor yang lain, losses yang sangat besar, itu juga bisa. Maka sebelum membeli, pastikan barang yang Anda beli itu benar-benar recommended untuk digunakan di jaringan. Yang poin kedua, menyesuaikan kemampuan OLT dalam tiap portnya sesuai spesifikasi OLT untuk mendapatkan pembagian UDP yang baik. Tadi sudah saya jelaskan ya di depan. Next. Ini Pak, ODC solution. Ada yang pakai jaringan ODC? Ada ya? Di sini bisa pakai ODC kan? ESP lah. ODC hanya seperti itu Pak. Jadi dia dari OLT itu dia masuk ke ODC. ODC-nya mau berapa banyak silakan. Mau taruh di sono silakan, terserah. Cuma nanti dari satu ODC itu, satu portnya OLT itu yang masuk ke ODC diambil satu port itu keluar hanya untuk 16 klien. Satu port kalau pakai sistem rasio 128 klien OLT Kipon. Tapi kalau di ODC hanya dapat 16 klien. Untung banyak pakai sistem rasio ya Pak ya. Ya. Ya Bapak? Yang split ratio? Oh gitu. Bapak sering mengalami masalah bending. Bendingnya di mana? Oh iya, itu masalahnya. Iya. Jadi kalau memang mau bikin jaringan FTTH yang baik ya Bapak harus gunakan jaringan yang memang recommended. Jadi kalau memang menggunakan backbone ya backbone. Kalau dropper fungsinya memang hanya untuk masuk rumah pelanggan. Kalau dipakai buat backbone ya bisa Pak, bisa. Tapi tidak lama Pak. Sebentar lagi saya senang Pak kalau Bapak beli terus. Oke, ini ODC solution. Paham ya? Ini mau digunakan di OD 4, 8, 16, Kipon, E-pon, SAM. Terus next. Yang kita bicarakan ini Pak, one core solution. Jadi topologinya itu menggunakan sistem rasio, mau ODP 8 ataupun ODP ini untuk Kipon dan E-pon sama. Seperti ini. Jadi tinggal dari OLT itu biasanya keluarnya langsung masuk ke titik pigtail. Ya, dari SFP masuk pigtail, titik splash 1. Kemudian langsung ke kabel backbone 1 core masuk ke splitter rasio. Ini kenapa kok dibuat 50/50? Karena SFP-nya 9 dB, Pak. Jadi harus dihalangi dulu, Pak. Kalau 7 dB nggak perlu.
Itu diabaikan, split rasio yang 50/50. Terus kemudian masuk di rasio 8/92. Di situ dapat 1 ODP. Mau bikin ODP berapa nih? 8? Boleh. 16? Boleh. Nah, kalau Bapak menggunakan split rasio yang biru tadi, Bapak hanya bisa menggunakan ke jaringan internet, tidak bisa menggunakan universal ke TV. Tapi kalau Bapak dari awal membuat jaringan dengan menggunakan splitter APC tadi yang hijau, lalu kemudian Bapak pasang di semua jaringan, kapan saja Bapak mau pasang jalur TV, bisa, tidak ada masalah. Apalagi sekarang semuanya udah pakai digital ya. Nah itu dengan mudah tuh, kalau mau jadi pengusaha kabel TV dijadiin satu dengan internet, mudah sekali. Ini alatnya ada semua di depan sini, sudah lengkap semua. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sih? Oh iya, mau minta kok dulu, seneng lagi. Iya. Ya. Ya. Oke, berarti Bapak mau tanya berapa sih toleransinya ya? Oke. Toleransinya dari 1 ODP ke ODP yang lain. Biasanya toleransinya itu 1 kilo. Kok 1 kilo? Iya, karena tadi perhitungan 1 kilo 0,3 dB. Maka kalau kita mengambil untuk rasio berikutnya, lusis yang kita hitung adalah perhitungan 1 kilo. Toleransi sampai 2 kilo boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau 6 kilo, berarti Bapak harus berhitung dulu. Lusis kabelnya itu 0,3 tadi per kilo ya Pak, dikali 6. Itu hasilnya berapa? Baru kita cari berapa titik rasio berikutnya. Apa Bapak mau point to point atau bagaimana? Enggak, memang 6 kilo nggak ada sama sekali klien di situ. Oh, point to point ya Pak. Point to point, jadi Bapak mau turunkan di 1 titik. Oke, kalau di 1 titik nggak perlu Pak. Bapak bisa pakai SFP BD. BD berapa bandwidth yang mau Bapak hantar, masuk ke mikrotik, kemudian yang satu nanti dioper di titik berikutnya. OLT tinggal diturunkan di situ, lanjut kembali. Nanti itu di sesinya Pak Angga lebih jelas. Itu maksudnya Bapak mau bikin cluster lagi kan? Iya, paham saya. Ini kan splitter rasio berarti kita masuk ke racikan jaringan. Jadi mau dikasih titik mana untuk pendistribusian di klien atau di user. Namun kalau yang tadi 6 kilo langsung, otomatis dia point to point. Karena dia nggak perlu dikasih rasio. Karena jaringan seperti ini keluar dari OLT, biasanya maksimal menurut saya 7 sampai 8 kilo. Kalau ada yang bisa sampai 15 kilo, 12 kilo, ya hebat. Itu hitungannya seperti apa saya kurang paham. Oke, next. Ini one core solution, tapi ini topologinya cahaya mengantar bunyi Pak. Jadi dia sama sekali tidak bisa digunakan bila belum dialirkan laser. Kalau sudah ada laser, baru dia berfungsi. Nah, sementara dia juga tidak bisa digunakan dengan AC. Maka laser ini diganti sifatnya pasif, tapi panasnya sama dengan AC. Makanya kalau sampai pakai kabel nggak ada jelly, kemudian sampai pengennya awet, itu nggak mungkin Pak. Kropos. Begitu besarnya laser. Sampai taruh ODP, lalu taruh laser, buka, ada benar ODP. Kalau nggak bolong ODP, tangannya kobong. Jadi laser itu sangat panas. Kalau mau coba boleh, nanti coba di sini. Oke, jaringan itu sifatnya pasif, nggak ada AC. Kemudian membantu memudahkan maintenance yang tentunya jarang bermasalah ya, karena sifatnya pasif, maka nggak perlu takut sama petir, tidurnya sampai enak. Kemudian yang ISP sing wis 2000, 3000, 5000, wis enak, wis turut tak gitu. Jaringannya pasif kok aman-aman, nggak ada masalah. Kemudian ada zaman dulu yang namanya HFC. HFC tahu ya? Tahu ya? HFC itu hybrid fiber coaxial. Jadi digabung antara coaxial cable, kabel tembaga, dengan kabel fiber optik. Biasanya dulu punyanya siapa ya? Transmedia, betul. Nah itu, jadi dia nanti di jaringan tuh ada kayak node-node ya, node-node besar yang nanti dialirkan kembali. Itu biasanya sudah tidak efisien. Itu masih ada aliran listriknya. Oke?
setelah Bapak sudah memiliki jaringan FTTH, tentunya Bapak harus pandai maintenance. Yang maintenance ya tadi harus punya shift, teknikan yang bagus, helper yang bagus, supaya jarang ada masalah atau problem. Kemudian next, FTTH down, selesai. Setelah manajemen rasio, manajemen losses dijalankan dengan baik, tentunya akan menghasilkan manajemen laser yang ideal, yang mampu mengcover user atau klien yang Bapak inginkan. Saya kasih rumusannya. Ini rumusnya saya yang ciptakan, Bapak. Bapak note baik-baik. Tentunya kita ingin manajemen laser kan, yang ideal, betul tidak? Betul ya? Sepakat dulu. Kita ingin manajemen laser yang ideal, benar nggak? Benar. Oke. Berarti kita bikin rumusnya seperti ini. Manajemen rasio ditambahkan manajemen losses, hasilnya adalah manajemen laser. Jadi begitu Bapak memahami bagaimana manajemen rasio berhitung dengan baik, lalu mengerti manajemen losses dengan segala macam aksesoris dan fiber optik yang mendukung, sudah tahu lossesnya, berhitungnya dengan baik, hasilnya lasernya pasti oke. Gitu. Pak, Bapak biasa berteman sama saya di FB atau tahu global? Tahu global? Mana sebenarnya tahu global? Tahu orang global, orang budal? Tahu. Saya bilang orang global, Bapak bilang orang budal, gitu ya? Biar semangat ya, biar semangat ya. Oke. Orang global? Orang budal. Mantap dulu. Kita mau takonya mana-mana. Ayo, bis. Ngantuk ya Pak? Oke. Jangan ngantuk dulu Pak. Ini masih ada satu session lagi. Resultnya, hasilnya, bila menginginkan jaringan FTTH yang recommended, tentunya harus didukung dengan equipment. Equipment ini loh Pak, itu equipment, alat-alat di server yang bagus, yang mendukung. Kemudian, berarti ini udah nggak bicara media converter ya kalau di sini ya. Kemudian di server dan fiber optik, aksesoris fiber optik yang recommended, mengukur recommended dan tentunya dengan memilih alat yang material yang jaringan yang berkualitas untuk ini menambah wawasan Bapak, memberikan Bapak kemudahan, ilmu yang berkah. Insya Allah semuanya lancar dalam menjalankan ibadah ikhtiarnya Bapak-Bapak sekalian. Saya dari Global Teknologi Hikmah Katiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda.